Selamat datang di podcast Potensi Kita. Podcast yang mengupas tentang strategi, inovasi, dan tren terkini dalam dunia pendidikan tinggi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif dari seseorang mahasiswa penerima KIP kuliah, yaitu Nikade Karina Dewi, yang telah membuktikan bahwa latar belakang ekonomi bukanlah suatu penghalang untuk meraih mimpi yang sangat tinggi dan prestasi yang ada. Beserta tamu spesial ke kita hari ini yaitu Bapak Husni Mubarak selaku Director of Student Affairs and Alumni Relation Universitas Pertamina. Kita akan mendengar perbincangan yang penuh inspirasi dan wawasan untuk kalian semua. Disimak ya. Saya Syahnadia Zahra, mahasiswa MSIB LL Dikti Wilayah 3 selaku host pada podcast hari ini. Pada podcast kali ini, kita sudah bersama tamu kehormatan kita, Bapak Husni. Selamat pagi, Mbak Husni. Pagi, Nanas. Dan salah satu mahasiswa dari Universitas Pertamina yaitu Nikade Karina. Selamat pagi, Nikade. Halo Kak, selamat pagi. Ya. Salam kenal kami ucapkan, kami dari LL Dikti Wilayah 3. Gimana nih kabarnya untuk mencapai ke sini? Apakah macet atau gimana ya, Pak? Naik apa tuh, Pak, kira-kira? Alhamdulillah, tadi pagi kami berangkat dari kampus naik mobil dan di perjalanan cukup lancar. Hanya memang kita menyesuaikan ganjil genap dari Jakarta Selatan kemari. Jadi kita harus kadang muter. Jadi ya waktu tempuhnya jadi agak lebih lama, padahal sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi karena harus muter, memenuhi ganjil genap, ya akhirnya agak terlambat nih Mbak Nanas kemarinya. Oh, tidak sih Pak, kita soalnya belum mulai juga gitu. Iya. Lalu mungkin kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Pak. Kalau sayang jangan dikenang-kenang gitu Pak. Bisa perkenalkan diri dulu gitu Pak, dari Bapak dan mungkin Nikadek sendiri. Baik, saya mulai ya Karin ya. Nama saya Muhammad Husni Mubarak Lubis. Jadi dari namanya mungkin ketahuan orang mana ya. Saya dosen di Teknik Geofisika Universitas Pertamina. Tapi sejak 2021 diamanahi menjadi Direktur Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Pertamina. Untuk Nikadek sendiri? Halo Kak, perkenalkan Karin Nikade Karina Dewi, bisa dipanggil Karin, dari Provinsi Bali. Karin berkuliah di Universitas Pertamina, sekarang semester 5 dengan jurusan ekonomi. Berarti ngekos ya di sini? Iya, betul. Oh, aku semester 7 sih. Oh, lagi 1 tahun aja. Iya, betul. Agak tua ya mukanya. Selanjutnya untuk Bapak nih, daripada bertele-tele mungkin langsung aja kita ke pertanyaan ya Pak. Boleh nggak sih Pak diceritain gitu latar Bapak dan posisi yang Bapak jalanin di Universitas Pertamina untuk saat ini gitu Pak? Baik, saya menyelesaikan sarjana dalam bidang teknik geofisika dari Institut Teknologi Bandung. Angkatannya nggak usah lah ya. Kemudian melanjutkan pendidikan master di bidang geophysics dari Colorado School of Mines di Amerika Serikat. Kemudian saya pernah bekerja di perusahaan minyak dan gas milik Amerika Serikat namanya ExxonMobil di Indonesia hingga tahun 2015. Kemudian tahun 2016 saya bergabung di Universitas Pertamina. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 saya diamanahi menjadi ketua program studi teknik geofisika di Universitas Pertamina. Kemudian sejak 2021 diberikan penugasan baru di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni kami memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi pelayanan mahasiswa, yang kedua fungsi pengembangan bakat dan organisasi kemahasiswaan, dan yang ketiga adalah fungsi pengembangan karir dan hubungan alumni. Jadi di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pertamina kami mengurusi mulai belum jadi mahasiswa sampai sudah selesai jadi mahasiswa. Jadi end to end ya, mulai dari belum jadi mahasiswa sampai
setelah jadi mahasiswa, jadi alumni, dan juga termasuk berkoordinasi dengan Yayasan Orang Tua Mahasiswa juga. Unik sekali ya Pak. Biasanya alumni kalau udah lulus Dilepas udah aja gitu udah ya. nggak ketahuan Iya, kemana iya. gitu. Iya. Ya, jadi di Universitas Pertamina kami punya 5.000 student body dan sekitar 3.844 alumni. Jadi ya salah satu fungsi kami adalah membantu adik-adik mahasiswa yang mempersiapkan mereka untuk dunia pasca kampus, termasuk memberikan pelatihan, memberikan coaching, dan supaya nanti ketika lulus mereka siap untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Begitu Mbak Menarik Nanas. sekali ya. Karena kita Gen Z gitu ya Pak. Pastinya sebelum mengundang Bapak kita melihat LinkedIn Bapak dulu gitu. Mudah-mudahan ditemukan yang baik-baik saja ya. Alhamdulillah yang baik sih Pak. Ya. Saya agak bertanya nih Pak. Ya. Dari kan Bapak dari teknik geofisika gitu. S1 ITB, S2 juga Amerika. Wow, sangat wow sekali. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak tentang bidang tersebut gitu Pak? Ya, jadi teknik geofisika itu adalah bidang yang mempelajari tentang bumi lewat pengaplikasian fisika. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep gelombang, konsep magnet, konsep elektromagnetik untuk mengetahui bumi, untuk mempelajari bumi, baik lewat studi di lapangan ataupun lewat studi-studi di laboratorium. Nah, kalau saya sendiri punya minat di dalam pengaplikasian ilmu dan teknik geofisika di dalam eksplorasi dan produksi migas. Jadi untuk eksplorasi, untuk mencari migas di mana terakumulasi dan untuk memproduksinya, mengambilnya dari bawah permukaan bumi. Nah sekarang riset-riset, kemudian penelitian-penelitian, bimbingan-bimbingan tugas akhir mahasiswa banyak ke arah sustainability, bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu geofisika ini di dalam program yang namanya carbon capture, utilization and storage. Jadi bagaimana kita bisa menangkap CO2 dari atmosfer, kemudian menginjeksikannya ke bawah permukaan bumi untuk disimpan. Nah, ilmu kami dapat dimanfaatkan untuk menentukan tempat-tempat yang layak, tempat-tempat yang cocok untuk menyimpan CO2, dan nanti begitu CO2-nya disimpan di bawah permukaan bumi, ilmu kami juga bisa memastikan bahwa CO2 ini tidak bocor dan bergerak ke atas sehingga masuk ke aquifer misalkan atau sumber air minum gitu ya. Jadi ilmu yang geofisika selagi kita masih tinggal di bumi nih Mbak Nanas pasti akan tetap digunakan. Menarik sekali ya Pak. Insight baru bagi saya. Mudah-mudahan Nanas kelihatan ini setelah mendengarkan penjelasan geofisika seperti mendapatkan ini ya ilham gitu. Waduh, ngeri ya Pak. Kembali lagi ke bidang kemahasiswaan. Saya izin bertanya nih Pak, apakah Universitas Pertamina menyediakan fasilitas untuk membantu mahasiswa untuk aktif dan berprestasi mengembangkan potensi dirinya untuk lebih jauh lagi gitu Pak? Baik, ya. Jadi kami melihat proses pengembangan diri mahasiswa ini menjadi dua hal yang simpel ya. Yang pertama kita butuh faktor penarik dan yang kedua kita butuh faktor pendorong. Faktor pendorong bagaimana bisa mendorong mahasiswa untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan, aktif ikut kompetisi seperti Karin begitu ya. Dan faktor penarik bagaimana mereka bisa tertarik ya, bagaimana ikut kompetisi, ikut kegiatan kemahasiswaan itu menjadi menarik buat adik-adik mahasiswa. Nah, faktor penarik yang disediakan oleh universitas adalah adanya insentif. Jadi kampus menyiapkan insentif untuk adik-adik yang memenangi kompetisi. Jadi kalau kompetisinya tingkat nasional, kompetisinya berkelompok atau kompetisinya individual, itu ada skema-skema insentif yang disiapkan oleh kampus untuk adik-adik. Jadi kalau mereka menang, mereka laporkan prestasinya dengan bukti-buktinya, kemudian mereka bisa mendapatkan insentif tersebut.
Yang kedua, kita ada subsidi biaya pendaftaran kompetisi. Jadi adik-adik ikut kompetisi, biaya pendaftarannya bisa kita ganti. Kalau dia menang, kita bisa ganti hingga 100%. Tapi kalau belum berhasil, kita bisa subsidi 50%. Nah, itu faktor penariknya. Faktor pendorong, kita siapkan peraturan. Jadi di Universitas Pertamina, seorang mahasiswa dikatakan lulus jika satu, ya dia menyelesaikan 144 SKS. Yang kedua, dia memiliki skor TOEFL lebih besar sama dengan 475. Yang ketiga, dia memiliki skor penilaian ekstrakurikuler mahasiswa lebih besar sama dengan 1.300. Artinya selama mereka berkuliah di Universitas Pertamina, tingkat keaktifan mereka di organisasi kemahasiswaan, apakah mereka ikut seminar, apakah mereka ikut kompetisi, itu kita nilai. Dan nilainya itu akan diakumulasikan dan nanti di akhir di yudisium akan dilihat sampai 1.300 atau tidak gitu. Nah, kemudian Mbak Nanas, di tahun 2024 ini kita mendorong untuk mahasiswa Universitas Pertamina untuk ikut kompetisi. Menang kalah urusan nomor 13, yang penting ikut dulu. Iya kan? Yang penting ikut dulu. Nah, karena ketika kita ikut kompetisi, kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri, kita siap untuk berkompetisi, siap untuk bertanding. Kita tahu bagaimana lelahnya mempersiapkan diri, kita tahu bagaimana pahitnya kalau kita kalah setelah mempersiapkan diri, dan kita bangkit lagi, dan kita tahu bagaimana enaknya menang gitu ya setelah kita bekerja keras. Jadi itu yang sebenarnya ingin kita bangun. Jadi kalah menang itu urusan nomor 13. Jadi sejak kami mengeluarkan, Pak Rektor mengeluarkan peraturan Rektor nomor di tahun 2024, di mana mahasiswa wajib mengikuti kompetisi selama berkuliah di Universitas Pertamina, wajib mengikuti kompetisi minimal 2 kali selama mereka berkuliah. Mau tingkat apapun, yang penting ikut kompetisi. Begitu kurang lebih Mbak Nanas yang kita siapkan di Universitas Pertamina. Ya, kemungkinan saya juga udah tahu sih Pak, karena teman saya juga ada yang berkuliah ya Pak. Jadi kayak keren banget ya Pertamina. Alhamdulillah kalau gitu. Lanjut ke Nikadek mungkin ya. Bisa nggak sih ceritain tuh sedikit latar belakang kamu gitu, ngambil jurusan apa, tahun berapa, terus kenapa tuh Karina tuh mau ngambil ekonomi ya, kalau yang tadi saya dengar gitu. Oke Kak, pertanyaan yang menarik. Saya tuh kuliah di Universitas Pertamina, jurusan prodi ekonomi itu karena beberapa alasan. Pertama tuh karena dari dulu saya cita-citanya emang pengen jadi pengusaha. Itu saya punya keinginan untuk menjadi pengusaha, terus membuat suatu perubahan besar di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian dari SMA saya sudah aktif berorganisasi dan juga melaksanakan kegiatan lomba. Kebanyakan lomba saya itu di bidang bisnis energi, dan ketika melihat peluang yang ada di Universitas Pertamina tuh, Universitas Pertamina khususnya prodi ekonomi punya bidang atau punya spesifikasi di bidang ekonomi energi. Karena memang Universitas Pertamina kan kampus yang berbasis bisnis energi. Nah, itu membuat saya tertarik untuk bisa berkuliah di Universitas Pertamina, dan puji Tuhan saya juga lulus sebagai penerima beasiswa KIPKA sehingga dan generasi juara, sehingga bisa mengakomodasi terkait dengan berbagai kebutuhan. Nah, karena saya berasal dari keluarga dengan background ekonomi menengah ke bawah, jadi untuk terkait perguruan tinggi itu cukup susah kalau tidak ada beasiswa. Tapi syukurnya di sini saya lolos sebagai awardee dan akhirnya bisa melanjutkan di Universitas Pertamina. Wah, keren banget. Terus kalau misalnya di semester 5 ini Karin tuh lagi fokus atau ngejalanin organisasi atau apa gitu yang kesibukan Karin yang lagi dilakuin gitu? Oh ya, Karin sekarang di
UKM Riset dan Karya Tulis Ilmiah Heuri Kosmos, terpilih menjadi ketua periode sekarang. Selain di organisasi UKM, juga Karin ada beberapa organisasi eksternal lainnya, seperti Komunitas Diskusi Ekonomi Terkini, yaitu membahas terkait dengan isu-isu ekonomi, dan juga memegang sebagai kepala divisi kompetisi di Indonesian Economic Review, suatu kepanitiaan di Universitas Pertamina. Kemudian selain di bidang organisasi, Karin juga cukup aktif di perlombaan. Salah satu lomba yang baru-baru ini Karin menangkan itu adalah Global Student Entrepreneurs Award. Wow. Di mana seleksinya itu secara bertahap, Kak. Jadi diseleksi dulu di nasional, dan puji Tuhannya di nasional saya berhasil menjadi juara 1, dan kemudian di juara 1 itu dikirim untuk mewakili Indonesia di regional Asia Pasifik di Singapura waktu itu. Nah, dari di Singapura itu diseleksi lagi untuk mewakili ke tingkat global, dan bersyukurnya saya bisa mewakili Asia Pasifik ke tingkat global, menjadi Global Student Entrepreneurs Award top 6 itu. Jadi setelah seleksi regional di Singapura, itu negara-negara Asia Pasifik itu saya agak nyangka bisa mengalahkan mereka, kayak China, Jepang, dan sebagainya. Dan akhirnya terpilih 2 delegasi dari Asia Pasifik, yaitu Indonesia, saya sendiri, dan dari Filipina. Nah, kami berdua itu pergi ke Cape Town, South Africa, untuk di sana diseleksi top 6-nya. Dan tidak menyangka juga dari beberapa acara seleksi itu saya terpilih menjadi top 6. Nah, dari top 6 itu akan dilaksanakan sebuah event yang namanya Start It Up. Itu akan dicari 1 orang pemenang valedictorian award, dan ya semuanya berjalan dengan lancar. Saya tidak menyangka bahwa mereka mengumumkan saya sebagai pemenang top 1 dari Global Student Entrepreneurs Award, dan tentunya bisa menjadi perwakilan Indonesia di Cape Town, South Africa, kemudian pulang membawa medali untuk Indonesia. Wow, sangat kura-kura sekali ya kuliah rapat. Saya Badannya tanya dong hadiahnya berapa? Hadiahnya berapa tuh? Hadiahnya di Global Student Entrepreneurs Award itu $50,000, Kak. Tuh. Wow, dolar loh Pak. Dolar loh Pak. Kok Karina yang cerita, saya yang bangga gitu ya Pak. Kayak merasa diri saya yang menang gitu Pak. Iya. Luar biasa sekali Karina. Lalu lanjut ke motivasi kamu itu untuk mengikuti KIP tuh seperti apa ya? Dan bagaimana tuh tahapan KIP di Pertamina gitu? Untuk motivasi mengikuti KIP itu karena dari background ekonomi keluarga ya, Kak. Ibu dan ayah saya itu dua-duanya petani di Bali, cukup banyak kan mata pencarian sebagai petani gitu. Dan dari orang tua saya sendiri, jika membiayai saya kuliah secara full gitu, pasti sangat sangat susah untuk bisa memfasilitasi. Nah, maka dari itu saya berjuang di KIPKA ini untuk bisa menjadi awardee, dan bersyukur sekali bahwa Universitas Pertamina itu membantu dalam proses administrasinya, dalam perlengkapan berkas-berkas dan sebagainya. Jadi itu diakomodasi sama Universitas Pertamina, dibantu gitu untuk pendaftarannya. Akhirnya saya bisa berkuliah di Universitas Pertamina dengan menerima beasiswa KIPKA dan juga generasi juara. Dan mungkin apabila tidak sebagai penerima beasiswa KIPKA, saat ini saya gak ada di sini gitu, karena dari orang tua sendiri itu memang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuliah jika tidak ada beasiswanya sendiri gitu, Kak. Wow, Karina, saya mendengar cerita kamu pengen, tapi kayaknya nggak bisa, Pak. Belum bisa.
bicara mengenai KIP kuliah nih Pak, menurut Bapak tuh gimana tuh peran universitas tuh memastikan kalau bantuan KIP kuliah ini tuh tepat sasaran, melihat dari studi kasus yang ada gitu ya Pak, banyak KIP kuliah yang digelontorkan kepada mahasiswa itu banyak yang tidak sesuai porsinya gitu Pak. Dan untuk Universitas Pertamina sendiri gitu, itu tuh setiap tahun kira-kira menerima berapa orang KIP kuliah gitu Pak? Baik, iya benar sekali Mbak Nanas. Sebenarnya peraturan Persesjen tentang KIP kuliah ini sudah sangat jelas ya. Ke siapa sebenarnya KIP kuliah ini bisa diberikan berdasarkan aturan penghasilan orang tua, itu sudah sangat jelas. Yang kami lakukan di universitas adalah mengikuti aturan ini. Ya, kita cek penghasilan orang tuanya, kemudian kita lihat jumlah tanggungannya berapa ya, sesuai dengan aturan. Kemudian jika tidak memenuhi ya tidak kita terima ya. Kemudian yang ketika mereka mendaftar, kita minta agar kandidat calon penerima beasiswa KIPK ini untuk melampirkan dokumen-dokumen aslinya gitu untuk kita verifikasi. Nah, ini cara kami untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang layak dari segi syarat. Kemudian yang kami lakukan di Universitas Pertamina juga adalah karena beasiswa ini kan privilege ya. Betul. Kita ingin mendapatkan karina-karina baru gitu kan. Betul ya. Jadi kami melanjutkan dengan proses seleksi. Proses seleksinya berupa proses tes skolastik dan wawancara. Jadi kita menilai kemampuan kuantitatif, kemampuan verbal, ya, kemampuan berbahasa, dan bagaimana ketika diwawancara adik-adik yang mendaftar program beasiswa KIPK ini. Nah, tujuan dari tes ini sebenarnya cukup baik ya, karena contoh, ada mahasiswa yang misalkan mendaftar ke program studi teknik kimia misalkan. Teknik kimia ini program studi yang sangat heavy dalam mathematics gitu ya, sangat heavy dalam hitung-hitungan gitu. Tetapi kita lihat hasil tes kuantitatifnya itu skornya misalkan di bawah standar atau di bawah ambang batas. Nah, yang kita lakukan adalah kita approach adik mahasiswanya, kita dekati, ini hasil tesnya seperti ini, coba didiskusikan dengan orang tua, kalau kamu tetap melanjutkan memilih program studi ini, kamu mungkin akan kesulitan ketika kuliah gitu, karena program studi ini sangat berat dalam penggunaan matematik gitu ya. Nah, itu akan kita jadikan bahan diskusi nanti ketika wawancara sebagai bahan pertimbangan untuk adik-adik penerima calon penerima beasiswa KIPK. Jadi itu yang kita lakukan di universitas untuk menjaga agar penerima beasiswa ini memang betul-betul adik-adik yang secara ekonomi memang layak menerima beasiswa dan juga secara kemampuan mereka memenuhi begitu ya. Nah, saat ini ada sebelum tahun 2024 ini ada 25 orang penerima KIPK. Rata-rata kita sekitar ya 9 orangan ya setiap tahun kuotanya. Tapi tahun ini kita mengajukan penambahan kuota kurang lebih di tahun 2024 nih ada 16 tambahan beasiswa KIP kuliah. Jadi ya mudah-mudahan banyak sih komunitas KIP kuliah di Universitas Pertamina, Mbak Anas. Baik Bapak, saya agak curious gitu Pak, agak mau nanya yang lain. Kalau Pertamina sendiri tuh ada beasiswa apa ya Pak selain KIP kuliah? Mungkin bisa disampaikan kepada Tris yang lain yang mungkin bisa yang mau masuk mungkin Universitas Pertamina nantinya. Baik, kita di Universitas Pertamina ada program, ada beberapa program beasiswa ya. Yang pertama ada program beasiswa yang memang untuk atau disediakan oleh kampus-kampus yang tergabung di dalam Aperti BUMN atau kampus-kampus aliansi perguruan tinggi di bawah BUMN. Ada Universitas Pertamina, ada Universitas Telkom, ada ITPLN ya, ada dan universitas-universitas lain ya. Nah, ini setiap tahun kita memberikan beasiswa untuk putra-putri se-Indonesia. Ya, dan kuotanya berbeda-beda. Kemudian ada beasiswa Sobat Bumi. Ini beasiswa yang disediakan oleh Pertamina Foundation, Yayasan Pertamina. Ya. Menariknya beasiswa Sobat Bumi ini apa? Adik-adik tidak hanya sekedar mendapatkan beasiswa, tetapi mereka diharapkan menjadi agent of change di tengah masyarakat dan bisa
membantu men-solve masalah-masalah lingkungan. Jadi adik-adik penerima beasiswa Sobat Bumi ini punya kegiatan yang disebut namanya aksi Sobat Bumi. Jadi mereka membersihkan pantai, mereka menanam mangrove, apapun kegiatan yang baik untuk lingkungan. Nah, kemudian ada beasiswa dari daerah-daerah operasi Pertamina. Ada beasiswa Pertamina Hulu Rokan untuk adik-adik dari Kabupaten dan Kota Madya di Riau, ya. Ada kemudian beasiswa dari El Nusa, ada kemudian beasiswa untuk anak-anak Kepulauan Seribu, ya. Ada masyarakat adat, kita punya beasiswa masyarakat adat, Mbak Nanas, untuk adik-adik dari pulau-pulau atau daerah-daerah terluar, daerah-daerah 3T kita menyebutnya, ya. Dari ujung Kalimantan, dari ujung Papua, kita punya program beasiswa. Ada program beasiswa untuk adik-adik dari Natuna, beasiswa Sobat Bumi Natuna. Nah, ini memang Natuna ini daerah salah satu daerah terluar kita ya, yang langsung berbatasan dengan Vietnam, dengan Malaysia gitu ya, dengan Laut Natuna Utara kita bilang ya. Nah, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia di daerah-daerah terluar ini. Dan kami juga punya kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita punya beasiswa dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Asmat, pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini. Jadi cukup banyak, alhamdulillah ya, kurang lebih di tahun 2024 ini ada 81 mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Pertamina lewat jalur beasiswa. Bisa menjadi percontohan ya Pak, yang saya lihat sih. Nah, mudah-mudahan. Dari beasiswanya mudah-mudahan. Ya. Lalu selaku bidang kemahasiswaan nih Pak dan hubungan alumni kan Pak. Bantuan khusus untuk mahasiswa berprestasi dalam mempersiapkan karir seperti bimbingan atau koneksi dengan industri beasiswa. Apakah ada beasiswa studi lanjutnya seperti itu Pak? Ya. Untuk adik-adik yang menjelang lulus atau ya sebenarnya untuk semua mahasiswa Universitas Pertamina kita punya coaching karir ya. Kita punya coaching karir, jadi ada memang beberapa orang dosen dan staf yang kita berikan pelatihan sebagai coach, dan adik-adik mahasiswa bisa menjadwalkan sesi untuk ketemu dengan coach ya. Diskusi tentang misalkan saya mau melanjutkan bekerja setelah lulus, apa kira-kira Pak yang perlu saya siapkan? Nanti dosen yang ditunjuk menjadi coach ini akan membantu mengarahkan. Saya mau sekolah lagi Pak, apa yang saya bisa siapkan? Nah, nanti dosen coach akan mengarahkan. Karin contohnya beberapa waktu lalu ya Karin ya, saya diskusi dengan Karin tentang Karin mau melanjutkan IISMA, program IISMA, apa yang perlu saya siapkan. Nah, kami diskusi tentang apa-apa saja yang perlu disiapkan. Nah, selain itu kami juga rutin mengadakan job fair, career days, kami menyebutnya career exhibition ya. Kita mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang ke kampus ya, kita undang adik-adik alumni, sengaja kita buat waktunya berdekatan dengan waktu wisuda supaya adik-adik yang akan wisuda bisa ikut ke career days. Dan kita bekerja sama dengan Pertamina, dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya, dan perusahaan-perusahaan untuk membuka rekrutmen di Universitas Pertamina. Kita lanjut mungkin ke Karin ya, karena kita sama-sama mahasiswa nih Karin. Cuman beda umur sih, gak terlalu tua juga kan? Iya Kak, masih cantik. Wah. Jadi ini melayang saya nih Pak. Tantangan terbesar dari Karin apa sih, dan cara menanggulanginya gitu? Apalagi kan kita sebagai mahasiswa ya dibilang dewasa belum, tapi masih remaja, tapi dibilang remaja juga terlalu lucu ya Pak untuk disebut masih ucil muda. Ya, ucil. Iya betul. Oke Kak, dari saya sendiri, karena saya semester 5, itu kan mulai mata kuliahnya itu mulai spesifik gitu ya, sesuai prodi saya gitu. Kalau misalnya dilihat di semester awal itu masih dasar gitu, masih oke lah, masih bisa begitu mudah untuk melewatinya. Nah kalau sekarang itu karena pelajarannya udah semakin spesifik, semakin berat gitu matkulnya, saya cukup kesulitan untuk membalancing di mana antara akademik, organisasi, prestasi, dan juga kegiatan eksternal lainnya.
utamanya itu dalam balancing di manajemen waktunya. Nah, untuk mengatasi itu, biasanya saya melakukan to-do list, kegiatan apa sih yang harus saya lakukan, tugasnya ada apa aja, kemudian di dalam prestasi itu saya mendaftar lomba di mana aja. Itu saya petakan semua, seluruh kegiatan saya klasifikasikan menjadi 4 klasifikasi kegiatan. Yang pertama itu kegiatan yang penting dan mendesak, kedua kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak, ketiga kegiatan yang tidak penting tetapi mendesak, keempat adalah kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, saya biasanya itu selalu memprioritaskan 2 kegiatan ini, yaitu kegiatan yang penting dan kegiatan mendesak, serta kegiatan yang penting dan tidak mendesak. Untuk kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak ini, biasanya saya delete saja, saya tidak lakukan gitu. Biasanya contohnya itu kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak seperti nonton film gitu kan, biasanya itu masih bisa dihapus gitu. Menurut saya itu tidak terlalu mempengaruhi produktivitas. Tapi kalau ada tugas kuliah atau kewajiban lomba yang mesti saya lakukan, itu saya utamakan. Jadi secara singkatnya untuk mengatur waktu itu saya lakukan pemetaan terhadap kegiatan yang harus saya kerjakan dan menetapkan skala prioritas gitu kan, untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu. Wah, saya sebagai mahasiswa sepertinya harus belajar juga dari Karin ya. Saya juga harus belajar dari Karin. Betul. Karena Gen Z kan sedikit-sedikit self reward ya, Pak. Self reward. Ya. Harus menonton tuh harus gitu, Pak, untuk ngurangin stres gitu ya, Pak. Luar biasa sekali Karin. Lalu kan tadi kita udah dengar tuh Karin udah ngikut lomba tuh internasional dan nasional juga ya. Cukup turut bangga juga gitu. Tapi di mana sih Karin tuh bisa tahu tentang informasi-informasi tersebut? Apa dari sosial media atau mungkin karena Karin kan udah banyak ngikutin perlomba-lombaan, siapa tahu mungkin dari Universitas Pertaminanya juga yang ngasih tahu Karin ikut atau gimana gitu. Sebagian besar informasi lomba itu datang dari platform media sosial, Kak, kayak Instagram. Beberapa platform media tuh kan ada memposting lomba-lomba. Nah, di Instagram kemahasiswaan UPER juga sering diposting lomba, magang, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Saya sering mengikuti IG kemahasiswaan dan saya selalu mendaftar untuk ada kegiatan yang menarik nih, saya daftar. Nah, sekarang tuh lagi daftar juga UPSC Annual Student Conference, dan itu informasinya saya dapatkan dari media sosial. Itu ada juga beberapa informasi lomba dari teman atau kerabat, tapi secara garis besarnya itu dari media sosial. Berarti kita harus berbijak sekali ya dalam memakai media sosial itu gitu. Tidak hanya nonton TikTok ya, Pak. Bisa dipakai nyari lomba juga gitu seperti Karin. Lalu boleh diceritain gak sih mengenai tahapan-tahapan yang dilewati selama menjalani PIMNAS KI 2023 kemarin seperti apa, dan mungkin kesulitan Karina, lalu ketertarikan Karina untuk mengikuti PIMNAS kenapa gitu? Oke, PIMNAS itu adalah salah satu pencapaian Karin, di mana syukurnya dari Universitas Pertamina itu lolos ke PIMNAS, dan di sana kami lolos di karya inovatif. Untuk PIMNAS sendiri tahapannya itu ada beberapa tahapannya, Kak. Kayak misalnya kita untuk mengajukan proposal dulu, kita seleksi proposal, dan habis itu masuk ke pendanaan untuk implementasi karya dan juga apa ide yang akan kita jalankan. Setelah pendanaan itu ada PKP 2 dan juga presentasi. Nah, setelah PKP itu masuk ke PIMNAS, dan di PIMNAS sendiri itu banyak sekali insight yang saya dapatkan karena saya dari prodi ekonomi, itu notabene kan prodi sosial, sedangkan karya atau inovasi yang saya ikutkan di PIMNAS itu karya inovatif yang ke ranah teknologi, yaitu membuat robot dan juga berbasis machine learning lah. Nah, itu saya dapat banyak sekali insight bahwa setiap tujuan yang mau kita raih itu sebenarnya bisa kita lakukan meskipun di luar bidang kita.
asalkan kita bisa berkolaborasi dengan satu sama lain. Jadi di PIMNAS ini saya terdiri dari beberapa orang, di mana bagian teknisnya itu dipegang oleh anak-anak elektro, kemudian bagian keuangannya itu saya sendiri gitu. Jadi kita bisa belajar bagaimana berkolaborasi sih lebih tepatnya, dan dapat lebih banyak relasi karena PIMNAS kan diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia. Betul sekali. Aku agak punya pengalaman juga sih dari Pilmapres kemarin, jadi ada gambaran lah sedikit tentang PIMNAS. Berarti PIMNAS itu satu tim tuh bercampur gitu ya dari prodi lain-lainnya. Multidisiplin dan beda angkatan juga. Oh iya betul. Networking banget ya itu. Betul Kak. Melihat keaktifan Karina nih, boleh nggak sih share tips and triknya untuk perlombaan, mungkin supaya menang ya? Terus seperti apa time manajemennya mungkin dari pembelajaran atau hal lainnya? Oke, untuk tips dan trik ketika lomba itu dari Karin kita harus lihat dulu ini lombanya temanya apa. Karena tema itu penting, kenapa? Agar inovasi yang kita tawarkan itu memang benar-benar dicari oleh pihak penyelenggara lomba. Karena setiap lomba itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada tujuannya yang ingin mengajarkan kepada masyarakat gitu untuk lebih berkembang. Ada juga yang seperti kegiatan inkubasi bisnis, kan ada kegiatan mentoring. Nah, tetapi beberapa lomba juga ada yang menseleksi hanya ingin tahu bahwa ini idenya apa gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu ini lombanya temanya tuh seperti apa. Apa sih yang dicari dari lomba ini gitu. Karena setiap lomba mempunyai sifat berbeda. Tentunya jika kita tidak lolos misalnya pada lomba A, itu bukan berarti kita tidak punya potensi di lomba lainnya. Karena mungkin memang yang dicari oleh penyelenggara lomba ataupun pihak lombanya itu memang bukan inovasi yang kita ajukan gitu Kak. Jadi pertama kita harus tahu dan paham bahwa tema lomba itu sangat mempengaruhi keberhasilannya. Kemudian yang kedua adalah dari segi presentasi, atau biasanya kan kita setiap lomba itu selalu ada presentasi. Nah, teknik presentasi menurut Karin penting banget sih, karena penyampaian materi itu sangat mempengaruhi dewan juri. Jika presentasinya kurang baik, itu mungkin dewan juri kurang kagum ya, kurang percaya terhadap inovasi yang kita tawarkan. Gitu sih Kak. Wow, luar biasa sekali. Lanjut, apakah Karin kan mahasiswa yang sangat keren, sangat bombastis gitu. Masih perlu banyak belajar sih Kak. Tapi aku juga belajar dari kamu tahu. Karin kan mungkin aja seorang Karin juga udah menjadi sosok inspirasi bagi orang lain termasuk aku gitu. Tapi apakah Karin sendiri mempunyai sosok inspirasi tersendiri? Mungkin mau dia Yunda atau yang lainnya ya. Oke, jadi sosok inspirasi bagi saya itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibu saya sendiri. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan, baik saya ikut organisasi, saya ikut kompetisi, saya ingin unggul di dalam akademik, itu hanya tujuannya cuma satu, yaitu bermuara pada ingin membahagiakan ibu saya, ingin membanggakan ibu saya. Jadi saya ingat dulu ketika saya kecil, itu kan saya dari beasiswa KIPKA, dan untuk beasiswa KIPKA kan dari keluarga yang kurang mampu ya. Saya melihat dulu perjuangan ibu saya, juga mengantarkan saya ke sekolah jalan kaki karena waktu itu saya tidak punya motor. Jadi pulang sekolah di depan gerbang SD itu ibu saya udah bawa payung. Kemudian dalam hati saya berpikir, ibu, suatu saat nanti Karin akan bahagiakan ibu gitu. Ya cukup besar banget rasa ingin membalas budi ke ibu saya, karena dari dulu itu perjuangannya tidak semulus yang dibayangkan gitu. Saya tahu dari awal itu ibu saya sudah berjuang keras gitu kan untuk
kebahagiaan saya gitu. Jika saya hanya kuliah saja, tidak ada kegiatan apa-apa, itu saya merasa belum cukup gitu untuk membahagiakan ibu. Maaf agak terlalu gimana ya, karena apa-apa, Karin. Aku juga kalau ngomongin ibu jadi sedih. Oke, terima kasih Karin. Lanjut ke Pak Husni ya Pak. Apa sih harapan Bapak tuh terhadap mahasiswa penerima KIP kuliah dan mahasiswa berprestasi di luar sana mungkin Pak? Ya, harapan saya kembali lagi ke sebuah ungkapan ya, sebuah hadis, yaitu manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat ya bagi orang lain. Saya kira prestasi, privilege, mendapatkan beasiswa itu harus menjadi manfaat buat orang lain. Ya, yang pertama menjadi manfaat buat diri sendiri. Kita tahu pendidikan itu adalah senjata untuk mengubah keadaan ya. Karin tadi udah cerita bahwa kita bisa berubah hanya dengan pendidikan. Ini yang akan membawa kita menjadi orang yang dengan derajat yang lebih tinggi gitu. Yang kedua, prestasi, pendidikan, kemudian privilege, beasiswa itu harus membawa manfaat untuk orang-orang terdekat kita. Karin tadi cerita dia ingin membahagiakan orang tua. Nah, jadi menurut saya salah satu tolak ukurnya apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita sudah mendapat manfaat nggak dengan keberadaan kita gitu ya. Ini menurut saya harus menjadi tujuan gitu adik-adik penerima beasiswa KIPKA. Dan yang lebih besar gitu ya, saya selalu sampaikan kepada adik-adik di kelas ya. Kebetulan saya ngajar kalkulus nih Mbak Nanas ya. Jadi saya selalu sampaikan nih ke adik-adik, kalian itu ingin dikenang sebagai orang seperti apa? Betul. Nah, yang paling besar adalah kita memberikan manfaat buat orang lain. Ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Harus memberikan manfaat untuk orang lain. Kita 2045 akan masuk ke bonus demografi gitu kan ya. Artinya 70% populasi Indonesia adalah orang-orang usia kerja. Bayangkan kalau orang-orang usia kerja dengan energi berlebih, dengan ya tenaga yang berlebih, dengan kemampuan yang berlebih, tapi tidak ada kesempatan bekerja mengeluarkan energi itu gitu. Nah, apa yang terjadi? Pasti akan ada chaos, kejahatan di mana-mana gitu ya. Nah, penerima beasiswa KIPKA ini harus menjadi mercusuar gitu, harus mendatangkan manfaat. Ya, Karin tadi kami di perjalanan ke sini cerita bahwa dia punya bisnis ya yang mendapatkan juara di GCA tadi, di Global Student Entrepreneurship Award, itu membuat briket dari sorghum. Nah, tanaman sorghum ini banyak terdapat di Bali gitu. Nah, tentunya kalau ini dikembangkan, ini akan menggerakkan roda perekonomian di daerahnya Karin ya, memberikan kesempatan ekonomi kepada banyak orang di daerahnya. Nah, menurut saya ini harus bermuara ke situ, bermuara ke kebermanfaatan. Jadi adik-adik penerima beasiswa KIPKA ini, adik-adik sudah dapat privilege, adik-adik yang berprestasi ini, adik-adik adalah selected fews gitu, orang-orang yang terseleksi, ya harus mendatangkan manfaat bagi orang lain. Gitu kurang lebih Mbak Nanas. Baik. Tidak terasa waktu sudah cepat berlalu nih Pak. Padahal lagi asik-asik banget ya Pak kita ngobrol. Kita telah sampai pada akhir obrolan pada hari ini. Terima kasih kepada Karina dan Bapak atas cerita yang menginspirasi. Kamu telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras pasti kita bisa menggapai apapun asal kita bekerja keras. Semoga prestasi kamu terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak orang lagi. Aku tunggu prestasi kedepannya dan mungkin omongan Isma yang itu. Mudah-mudahan Karin bisa. Mapres juga masih ada ya, Pilmapres ya. Pilmapres. Tahun depan ya Pak. Ya. Mohon doanya ya kakak-kakak dan teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga cerita dari Nikadek Dewi hari ini memotivasi adik-adik untuk terus berjuang meraih mimpi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
YouTube LL Dikti Wilayah 3 untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.